Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita sebagai konsumen merasa lega saat mengkonsumsi produk obat atau makanan dan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Namun, dengan makin beragamnya produk dan luasnya pemasaran, banyak ditemukan produk berbahaya beredar tanpa izin dan mengandung bahan berbahaya. Kejelian konsumen benar-benar dibutuhkan. Lalu, bagaimana BPOM mengatasi itu dan apa tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BPOM Palembang, Zulkifli. Selamat pagi, Pak Zul. Selamat pagi. Apa kabar nih, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, nah seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ini juga merupakan kewaspadaan juga bagi konsumen ketika membeli produk. Nah, sebelumnya kita berbincang lebih lanjut, ini boleh dijelaskan dulu begitu Pak, secara singkat begitu, tugas dan fungsi dari BPOM ke saudara di rumah begitu Pak. Ya, sesuai dengan aturan peraturan pemerintah, tugas BPOM ini adalah melakukan pengawasan terhadap produk obat, kosmetik, jamu, dan makanan yang beredar di Sumatera Selatan. Di Indonesia, ya Balai Besar POM di Palembang tentu peredaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini yang tugas kita. Bagaimana mengawasi produk ini. Yang kita awasi produk ini yaitu pengawasan sebelum diedarkan dan pengawasan setelah diedarkan. Itu tugas kita. Semua produk-produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk BPOM tingkat kota sendiri secara spesifik seperti apa tugasnya, Pak? BPOM ini ada di Sumatera Selatan ya, yang Balai Besar POM di Palembang ada di Kota Palembang. Nah, kita di Sumatera Selatan ini ada lagi satu balai yang kita sebut dengan Lokapom, yaitu berada di Lubuk Linggau. Jadi pengawasan yang dilakukan untuk Lokapom Lubuk Linggau itu ada 5 kabupaten kota yang diawasi di sana, yang untuk dilakukan pengawasan sama dengan apa yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang. Jadi pengawasan itu kita bukan hanya sebatas kecamatan, sampai ke desa pun kita awasi, terutama misalnya puskesmas yang berada di pelosok-pelosok desa, itu juga kita lakukan pengawasan. Jadi pengawasan yang kita lakukan baik oleh kantor POM di Palembang maupun kalau kita di Lubuk Linggau, dia melakukan pengawasan secara rutin untuk menjamin produk obat dan makanan itu tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Baik. Nah, kalau dari kacamata BPOM sendiri nih Pak, apakah masyarakat Palembang sudah cukup perhatian dengan keamanan produk yang dia konsumsi begitu Pak? Ya. Untuk masalah keamanan produk, ini makanya kita di BPOM ada 3 pilar pengawasan yang tiga yang harus kita lakukan. Pengawasan oleh konsumen, pengawasan oleh pelaku usaha baik yang membuat baik ataupun yang menjual, pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan bisa berjalan dengan optimal bila 3 ini melakukan pengawasan. Nah, tadi dengan bagaimana yang pertama terutama dengan pengawasan oleh konsumen. Kalau kami istilahkan pengawasan oleh konsumen cerdas terhadap melakukan membeli produk ya. Nah, untuk mencerdaskan masyarakat ini BPOM melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan edukasi ke masyarakat sampai ke desa-desa. Itu yang kita lakukan. Pengawasan bisa berjalan dengan baik bila ketiga ini melakukan pengawasan. Ya, pengawasan oleh pelaku usaha bagaimana dia memproduksi atau menjual produk ini produk itu harus terdaftar di Badan POM. Karena setiap produk yang diedarkan harus memiliki izin edar. Yang punya kewenangan otoritas dalam mengeluarkan izin edar adalah Badan POM. Ya, dari seperti itu. Nah, pengawasan oleh konsumen ini yang sangat penting. Bagaimanapun juga sebagai pemerintah menyampaikan ini boleh, ini dilarang, tapi konsumen tidak peduli terhadap keamanan, terutama masalah pangan lah. Untuk di Sumatera Selatan ini, ya selama ini kami di Sumatera Selatan, bagaimana apakah pangan di Sumatera Selatan ini masih ada indikasi masih seperti ada pada terasi yang sering kita temukan, terasi mengandung bahan pewarna yang dilarang, kemudian yang bisa yang mengandung formalin. Nah, ini kita lakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan
harus kita lakukan untuk menyadarkan pelaku usaha untuk menjual produk-produk yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi konsumen ini harus secara memilih dan menggunakan produk. Terutama kami sering kita sebut cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Ini kita lakukan untuk konsumen dalam memilih dan menggunakan produk yang berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk produsen sendiri Pak terkait dengan izin edar tadi, nah apa saja prosedur yang harus dilalui produsen begitu Pak? Nah, izin edar ini makanya yang mempunyai kewenangan memberikan izin edar baik terhadap produk obat, kosmetik, jamu dan makan adalah Badan POM ya. Nah, izin edar ini dengan undang-undang pemerintah daerah 34 2014 kewenangan untuk memberikan izin edar terutama produk-produk UMKM atau produk rumahan itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Di sini Bupati Wali Kota atau di sini lintas sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan dan PTSP. Nah, jadi kalau suatu produk yang diedarkan harus memiliki izin edar. Yang mempunyai kewenangan memberikan izin edar itu hanya Badan POM. Makanya kita menghimbau kepada pelaku usaha kalau produk itu dibuat dan diedarkan, uruslah izin edarnya ke BPOM. Nah, nanti di BPOM dapat penjelasan izin edar ini harus BPOM atau cukup di Dinas Kesehatan. Karena untuk pangan ini ada skala rumah tangga. Jadi kalau dia sudah punya izin skala rumah tangga, yaitu kita sebut dengan pangan itu sih PIRT, dia tidak perlu lagi mengurus izin BPOM. Tapi kalau mau naik kelas, monggo silakan. Jadi izin edar tidak semua izin edar dikeluarkan oleh Badan POM. Ada izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, terutama untuk pangan skala rumah tangga. Tetapi untuk peraturannya tetap peraturan Badan POM. Jadi peraturan dibuat oleh Badan POM dalam cara memberikan izin edar terhadap industri rumah tangga itu diserahkan ke pemerintah daerah. Bagaimana tahap pengurusannya. Nah, apalagi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini saya pelaku usaha sangat gampang sekali mengurus izin edar sekarang. Ya, dia mendaftar ke PTSP, lalu masuk ke link by POM, dia keluar di izin edarnya, lalu lakukan pengawasan gitu. Nah, di sini juga tantangan bagi pelaku usaha ketika pelaku usaha mengurus izin edar, ya, terutama di bidang makan ada jadi kesulitan karena itu menggunakan aplikasi. Nah, di sini terkadang tidak semua pelaku usaha bisa dengan aplikasi itu. Ini harus dilakukan pendamping supaya tidak lama-lama dia mengurus izin edarnya. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Nah, katakanlah ini para produsen ini sudah mengurus izin edar. Nah, agar ini tetap sesuai dengan standarnya, begitu apa yang dilakukan BPOM untuk pengawasan secara berkala begitu, Pak? Jadi begini, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM itu ada dua, pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Pengawasan pre-market itu pengawasan dilakukan sebelum produk itu diedarkan. Ya, sedangkan pengawasan post-market adalah setelah produk itu beredar, kita awasi lagi oleh BPOM. Makanya kami tegaskan, Balai POM itu petugas BPOM tiap hari ada di luar kota, di kabupaten kota. Nah, tentu sesuai dengan perencanaan kita. Jadi, pengawasan pre-market dan post-market. Dalam pengawasan bila suatu pelaku usaha membuat produk lalu diedarkan, dia harus mendaftar ke Badan POM, ya. Terutama kalau makanan, dia harus mendaftar ke skala industri itu mendaftar ke Badan POM, ya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kita punyai. Jadi pengawasan izin edar itu tidak terlalu lama, dia punya timeline. Jadi kita selalu menyampaikan Balai POM itu melakukan tugas pengawasan pre dan post. Nah, kita mungkin pernah mendengar ada produk sudah beredar lalu ditarik. Nah, pada saat itu, makanya kita mengawasi lagi masih seperti yang dulu. Nah, ketika dia mendapatkan izin edar, dia mengikuti aturan Badan POM, saran dan sebagainya. Nah, ketika izin keluar, nah terkadang di sini ada juga yang nakal dia. Kalau tidak dilakukan pengawasan market, ini kita akan kecolongan. Jadi sebelum beredar dan setelah beredar itu dilakukan oleh BPOM. Semua produk-produk menjadi pengawasan POM. Gitu. Nah, jika nanti mungkin ditemukan salah satu oknum produsen yang nakal begitu Pak ya, nah ini mungkin salah satunya mungkin memalsukan nomor izin BPOM, bagaimana membedakan dengan yang asli Pak? Jadi memang untuk membedakan yang palsu dengan yang asli kita harus melihat kedua-duanya gitu. Mana yang asli, mana yang palsu ya. Nah, kalau berkaitan dengan izin edar, masyarakat bisa mengakses di dalam apa yang kita sebut dengan mobil cara mengecek izin edar, ya, cek BPOM gitu ya. Nah, itu ada aplikasinya. Jadi masyarakat bisa melihat apakah produk ini asli atau tidak terdaftar di Badan POM atau tidak.
Nah, ini juga kita sering edukasi kepada masyarakat terhadap pelaku usaha kalau beli produk, tolong lihat dulu BPOM-nya asli atau tidak. Hmm. Kadang-kadang dia menggunakan izin orang lain, artinya izin itu untuk produk apa, untuk pabrik A, tapi dipakai Hmm. oleh pabrik B. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kami selalu mengingatkan masyarakat dengan cek klik tadi. Cek Baik. kemasan, cek label, cek izinnya, dan cek kadaluarsa. Bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas untuk menggunakan produk itu. Baik. Gitu. Artinya langkah antisipasi juga dilakukan begitu Pak ya. Nah, Pak, kita masih akan Ya. lanjutkan lagi ini perbincangan usai jeda, dan saudara, usai jeda kami masih akan berbincang dengan Kepala BPOM Palembang Zulkifli. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Kepala BPOM Palembang, Pak Zulkifli. Pak, nah, salah satu fokus BPOM Palembang ini ialah memberikan solusi bagi pelaku usaha yang melanggar saat dilakukan sidak. Nah, seperti apa realisasinya saat ini, Pak? Nah, ini ya saya sebagai kepala BPOM ini provinsi yang kelima saya sebagai kepala BPOM ya. Dulu pernah di Bengkulu, pernah di Padang, pernah di Aceh, pernah di NTB, dan sekarang di Sumsel. Permasalahan tentang keamanan pangan atau produk-produk yang mengandung bahan berbahaya, dan pemerintah kita harus bisa memberikan solusi. Ya, apalagi terhadap UMKM. Ya, terhadap UMKM banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang tidak mengerti produk yang dia buat ini mengandung bahan yang dilarang atau tidak. Makanya untuk Sumatera Selatan ini yang fokus kami dari BPOM sekarang bagaimana menyelesaikan masalah terasi yang ada di Sumatera Selatan. Kita selalu mengenal dengan terasi Bangka ya. Ternyata setelah kita telusuri ya, terasi Bangka itu sumbernya dari Provinsi Palembang, yaitu di Oki. Di Oki. Nah, setelah kita lakukan sidak dengan yang sering kita lakukan dengan wakil wali kota di pasar-pasar, kita temukan terasi itu mengandung bahan berbahaya, yaitu apa warnanya tekstil. Nah, di sini kita tindak lanjutnya kita harus melakukan pembinaan. Kita tidak membunuh pelaku usaha, membunuh usahanya tidak. Kita harus memberikan solusi. Tugas pemerintah harus memberikan solusi. Terkadang kan selalu kata-kata pelaku usaha, pemerintah jangan hanya melarang, tapi apa solusinya itu. Betul. Nah, dengan pengalaman saya di lapangan seperti itu, ini masalah terasi ini gampang untuk menyelesaikannya. Selama ini kita hadir enggak? Sehingga saya kemarin dengan tim di 2 bulan yang lalu turun ke Oki, ke Selapan. Dari Selapan ternyata bukan Selapan yang membuat, tapi adalah sungai di pesisir pantai itu, Sungai Kong ya. Di situ sehingga kami kejar ke Sungai Kong itu. Kemudian di sana pelaku usaha menambahkan supaya yang namanya terasi itu kan dari udang. Betul. Udang itu kan merah. Nah, untuk warnanya lebih mencolok dia tambahkanlah pewarna. Pewarna. Jelas di sini pelaku usaha tidak paham. Di labelnya itu kalau pewarna itu kalau dia untuk makan pasti disebutkan pewarna makanan. Nah, kalau bukan untuk makan tidak digunakan untuk makanan. Nah, ternyata nasi ini ditambahkan dengan pewarna yang bukan untuk makanan gitu. Nah, lalu kami hadir ke sana membuat contoh. Contoh kalau hanya masalah pewarna, kita berikan pewarna yang diperbolehkan. Jadi jangan gunakan pewarna yang dilarang, yang memang ternyata bukan untuk makanan. Nah, ini salah satu solusi yang kita berikan. Jadi tugas pemerintah bagaimana memberikan solusi terhadap pelaku-pelaku usaha yang memang itu jadi usahanya dari dulu. Kita tidak, tentu keamanan tetap kita tegakkan. Ketika kita berikan arahan dan lakukan ini, nah ini apakah pelaku usaha sudah menerapkan? Ini bulan ini kita dari BPOM Palembang dengan Kabupaten Oki, terutama Dinas Pendidikan dan Kesehatan, kita akan pantau lagi. Apakah terasi yang dibuat yang pernah kita kunjung kemarin itu sudah mengganti dengan pewarna yang diperbolehkan. Jadi boleh menggunakan pewarna, tapi pewarna yang memang untuk makanan. Yang selama ini ya pewarna yang bukan makan itu yang ditambahkan gitu. Jadi saya sebagai kepala BPOM dengan tim di Balai POM ini terasi ini kan dari dulu yang disebut dengan terasi Bangka. Kalau kita sisir bukan antara Sungai Kong dengan Bangka itu 2 jam berhadapannya. Sungai Kong dengan Palembang 10 jam. Jadi memang terasi yang dibuat di Sungai Kong atau di Sunsang, di Sunsang mungkin akan kita datangi karena pembuat terasi di Sumatera Selatan ini penghasil terasi ada 2 itu, Sungai Kong dan Sunsang. Sungai Kong sudah kita datangi. 2 bulan berikutnya kita akan pantau sudah menggunakan pewarna yang diperbolehkan atau tidak. Ini Sungai Kong akan kita Sunsang kita akan datangi juga. Jadi inilah tugas kita bagaimana melindungi masyarakat terhadap produk-produk
yang ada. Karena Baik, semua masyarakat semua atasan paling suka dengan calo itu tadi ya. betul betul. Tapi kalau menggunakan pewarna kan itu berisiko sekali terhadap Betul kesehatan. betul Gitu. betul. Baik, Pak. Ya. Nah, selain, pewarna makanan yang, mungkin diganti dengan pewarna tekstil tadi, pelanggaran Ya. apa saja yang kerap ditemukan BPOM saat melakukan sidak pada pelaku usaha begitu, Pak? Ya, kita dalam pengawasan terhadap pelaku usaha seperti tadi. Hmm, Kalau terhadap produksi, kita melakukan pengawasan pre dan post market. mhm, Sebelum produk diedar kita awasi. Setelah diedarkan, pengawasan dilakukan oleh BPOM terhadap sarana-sarana distribusi, hmm, itu hmm, swalayan, toko obat, apotik, puskesmas, semuanya kita awasi. Nah, tentu kita mempunyai target yang sering menjadikan pelanggaran. Nah, hmm, dalam pengawasan post market tadi yang dilakukan oleh seluruh Balai POM, kita melakukan pengawasan apakah pelaku usaha seperti kalau sarana produksi, mhm, apakah dia dalam pelaksanaan sekarang apakah masih seperti dulu ketika dia mendaftar? hmm, Ya, kita lihat ada checklistnya kita seperti itu. Nah, kalau ini ada pelanggaran, mhm, kita tentu memberikan sanksi. Ada sanksi peringatan, cabut izin edar, saksi pemusnahan. Ya kalau ada unsur pidananya itu diproses oleh penyidik BPOM. Jadi BPOM ini ada apa ya yang harus dilakukan tiga komponen yang dilakukan oleh BPOM. Pertama adalah eh, pencegahan dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat. hmm, Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Itu kemudian strategi pengawasan. Nah, pengawasan dilakukan BPOM ini, Balai POM Palembang atau Lokapom di Lubuk Linggau, ini boleh dikatakan setiap hari kita ada di lapangan melakukan hmm, pengawasan terhadap produk yang beredar, itu kita lakukan sampling atau pengawasan terhadap sarana. Nah, itu yang hmm, kita lakukan secara rutin hmm. di Sumatera Selatan ini. Baik. Nah, Nah, baik, Pak, ini, apa yang bisa dilakukan masyarakat begitu untuk, juga ikut memberantas produk berbahaya ini, Pak? Mungkin dari, masyarakat ini kan juga harus juga diberikan pemahaman betul. gitu, Pak, ya? Nah, itulah fungsinya KIE, Hmm, strategi pencegahan tadi. Karena mau atau tidak menggunakan suatu produk tergantung pada masyarakat. hmm, betul. Contoh yang kita kawal sekarang ini, bagaimana masalah mie yang mengandung formalin. Hmm, Nah, ini di bulan puasa kemarin banyak kita temukan mie yang mengandung formalin di hmm, pasar takjil itu tadi. Nah, hmm, ini yang kita temukan adalah mie itu pada rujak mie. Ya, hmm, rujak mie kan sudah makanan khas Sumatera Selatan ya, hmm, seperti itu. Nah, ternyata mie-nya ini mie yang dijual di pasar. hmm, Nah, di sini kami memberikan edukasi pada masyarakat, kalau membuat rujak mie, lebih baik menggunakan mie yang sudah kering, lalu mhm, dilunakkan ya. hmm, Nah, itu mie-nya agak keriting. hmm, Sedangkan mie yang di pasar itu agak lurus. Nah, hmm, ini kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menggunakan mie yang sering terindikasi mengandung formalin yang mie hmm, yang dari pasar. hmm, Nah, termasuk di bulan puasa kemarin kita salah satu pembuat mie yang mengandung formalin hmm, ini sudah kita proses dari hukum pro justisia. Ya, kita kenakan dengan undang-undang pangan. hmm, Ya, karena menambahkan bahan tambahan yang tidak boleh ditambahkan dalam makanan. Ini mie formalin. hmm, Nah, sekarang muncul suatu masalah, temuan lagi di Sumatera Selatan itu orang hobi makan calo. Ternyata hmm, kalau betul. calo X8 umumnya mengandung pewarna tekstil. Nah, Hmm, disinilah kami hadir dengan pemerintah Kabupaten hmm, Oki ya, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan untuk mendatangi pelaku usaha tadi, hmm, ya, bahwa selama ini apa yang dia tambahkan supaya calo itu warna merah, mhm, pewarna ini digunakan pewarna yang bukan untuk makanan, padahal pewarna itu ada untuk makanan. Artinya apa? Ini bisa diselesaikan baik, asal pemerintah pelaku usaha melakukan fungsinya. Ya, betul, bagaimana pelaku usaha membuat produk, dia harus produk itu aman, bukan asal dibuat jual. Pada baik, produk itu mengandung bahan berbahaya. Jadi keamanan pangan bukan tugasnya petugas, masyarakat juga mempunyai tugas betul dan betul fungsi seperti itu. betul. Artinya masyarakat ini juga berperan penting begitu, Pak, ya. Nah, jika, konsumen nih, Pak, ingin, melapor begitu, kemana kalau ingin melapor jika ada temuan produk berbahaya begitu, Pak?
Nah, kita mempunyai di Balai POM ini mempunyai unit layanan pengaduan konsumen ULPK ya. Itu di brosur-brosur kita ada bisa melalui di web kita pengaduannya atau bisa langsung datang ke BPOM ini ya, dalam 2 hari ini dari hari ini 2 pengaduan yang ada masyarakat mengajukan pengaduan ke Balai POM. Bisa Balai POM nanti akan kita tindak lanjuti atau karena ini meresahkan masyarakat. Kami pasti menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang ada, ya dia sampai ke BPOM, kami akan turun. Baik, baik. Baik, terakhir nih Pak, himbauan kepada masyarakat dan juga mungkin harapan dari BPOM Palembang sendiri kepada konsumen dan juga produsen yang menjual produk begitu Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan, jadilah konsumen yang cerdas. Betul. Mau menggunakan produk tergantung konsumen. Sepanjang pemerintah di sini BPOM sudah menyampaikan bahwa produk ini jangan dikonsumsi karena mengandung bahan berbahaya. Nah, disinilah bagaimana menjadi konsumen cerdas. Kalau dilarang oleh pemerintah, kata BPOM itu tidak boleh, tapi konsumen masih menggunakan juga. Nah, konsumen adalah garda terakhir bagi mau atau tidak kita menggunakan produk itu. Makanya kami selalu sampaikan kepada konsumen dengan menjadi konsumen cerdas dengan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kemasan itu, apakah kemasan itu penyok, berkarat, jangan digunakan. Izin edar ada di label kemasan. Sudah punya izin edar enggak? Ada BPOM-nya enggak? Atau ada PIRT-nya? Nah, apalagi penjual secara online sekarang. Tanpa izin edar, orang bisa menjual secara online. Nah, kalau masalah cerdas, saya membeli produk, apakah sudah punya izin BPOM? Nah, kemudian izin edar itu tadi, kemudian cek kadaluarsa. Di sini konsumen bisa melihat. Karena kadaluarsa harus dicantumkan di setiap produk yang diedarkan oleh pelaku usaha itu. Baik. Jadi konsumen cerdas dengan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Ya. Artinya masyarakat juga harus cek begitu tadi Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zulkifli, Kepala BPOM Palembang atas perbincangannya pagi hari ini. Ya, terima kasih. Dan saudara, Anda jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.